Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, 잘 지냈어요? Bagaimana nih puasa hari pertamanya? Nah, semoga di bulan Ramadan kali ini kita senantiasa diberi kesehatan serta terhindar dari hal-hal buruk, dan semoga bulan Ramadan kali ini pandemi dapat segera berakhir sehingga kita dapat melakukan aktivitas normal kembali. Nah, pada materi kali ini gue akan menjelaskan mengenai Hari Perayaan Nasional atau Gugyeongil. Nah, ada 5 tanggal penting dalam sejarah Korea yang termasuk ke dalam Gugyeongil. Ini yang pertama ada Samilcheon, yaitu gerakan 1 Maret. Yang kedua ada Jehonjol atau Hari Konstitusi. Yang ketiga adalah Gwangbokjeol, yaitu Hari Kemerdekaan atau Hari Pembebasan. Yang keempat ada Gaechonjeol atau Hari Kelahiran Bangsa. Dan yang terakhir ada Hanguljeol, yaitu Hari Hangul. Samiljeol atau gerakan 1 Maret adalah salah satu hari paling penting dalam sejarah Korea modern. Samiljeol adalah sebuah gerakan protes oleh orang-orang Korea yang menyerukan kemerdekaan atas penjajahan Jepang. Seperti yang kita ketahui bahwa Korea telah 36 tahun dijajah oleh Jepang. Nah, hal itu menimbulkan luka yang luar biasa bagi rakyat Korea. Sehingga pada tanggal 1 Maret sebanyak 33 aktivis inti gerakan kemerdekaan Korea bertemu di restoran Taehwagan di Seoul dan mendeklarasikan kemerdekaan Korea. Setelah itu, orang Korea turun ke jalan dan merayakan Manse yang berarti panjang umur Korea atau semoga Korea hidup 10.000 tahun. Polisi Jepang membutuhkan waktu 12 bulan untuk menekan gerakan damai ini, yang mengakibatkan ribuan kematian. Tercatat sekitar 2 juta warga Korea telah berpartisipasi dalam lebih dari 1.500 demonstrasi. 7.000 orang dibunuh oleh polisi dan tentara Jepang, dan 16.000 lainnya luka-luka. Banyak orang yang kehilangan harta benda dengan lebih dari 700 rumah pribadi, 40 gereja, dan beberapa gedung sekolah hancur karena kebakaran. Pada peristiwa gerakan ini, ada seorang tokoh kemerdekaan yang bernama Hugh Kwan-sun. Ia seorang gadis pemberani berusia 18 tahun. Ia membagikan ratusan bendera Korea kepada orang-orang dan mengorganisir demonstrasi kemerdekaan. Namun, dia ditangkap, dipenjara, dan disiksa sampai mati. Sampai hari ini, dia dianggap sebagai pahlawan nasional Korea. Jehonjol atau Hari Konstitusi dirayakan di Korea Selatan setiap 17 Juli untuk memperingati proklamasi konstitusi Korea pada tahun 1948. Tanggal ini sengaja dipilih agar sama dengan tanggal pendirian dinasti Joseon pada tanggal 17 Juli. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan pembebasan dari penjajahan Jepang, Korea terpecah menjadi 2 pihak. Bagian selatan oleh pasukan Sekutu dan bagian utara oleh pasukan Uni Soviet. Pada bulan April 1948, pemilihan demokratis untuk anggota Majelis Nasional diadakan di Korea Selatan yang dikuasai Sekutu. Anggota majelis terpilih kemudian membuat konstitusi berdasarkan sistem presidensial dan unikameral atau sistem satu kamar, yaitu badan legislatif hanya ada satu majelis yang langsung mewakili rakyat. Pemilihan umum untuk Dewan Nasional baru diadakan pada tanggal 10 Mei 1948 di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konstitusi ini secara resmi diadopsi oleh Presiden Seungman Lee pada 17 Juli 1948. Pada tanggal 15 Agustus 1948, Republik Korea didirikan dengan Lee Seung-man atau Seungman Lee sebagai presiden pertama. Di sisi lain, pada tanggal 9 September 1948, Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara didirikan di bawah kepemimpinan Kim Il-sung. Kata Gwangbok dapat diartikan sebagai kembali menemukan cahaya, yang artinya adalah mendapatkan kembali hak sebagai negara yang sempat hilang karena penjajahan Jepang. Gwang yang berarti cahaya, Bok yang berarti restorasi atau pemulihan, dan Chol yang berarti liburan. Kata restorasi atau pemulihan
lebih digunakan daripada kata kemerdekaan, Dongnip, untuk menyoroti bagaimana Korea memiliki sejarah yang panjang dan membanggakan dan bagaimana bangsa Korea dipulihkan pada tahun 1945 daripada didirikan. Akibatnya banyak orang Korea menyebut hari tersebut Hari Pembebasan Korea atau Hari Pembebasan Nasional Korea. Hari di mana orang Korea merayakan pemulihan, pemerintahan, dan kebebasan mereka dari pendudukan Jepang pada tahun 1945. Tidak hanya merayakan pemulihan negara, tetapi juga merayakan berdirinya Republik Korea Selatan pada tahun 1948. Pada hari Kwangbokcheol ini, organisasi pemerintah, toko, dan rumah akan memajang taegukgi atau bendera Korea di luar gedung dan akan ada banyak Gongshik Hengsa atau upacara resmi dan Hengjin yaitu parade. Gaechonjeol menjadi hari libur resmi di Korea Selatan untuk mengenang pendirian negara Korea pada tahun 2333 sebelum Masehi oleh Raja Dangun, yaitu pendiri kerajaan Joseon. Oleh sebab itu, tanggal ini secara tradisional dianggap sebagai tanggal berdirinya masyarakat Korea. Biasanya dalam momen ini, pemerintah Korea Selatan menggelar festival kebangsaan untuk masyarakat agar dapat berkontribusi dan meningkatkan kesadaran nasional berbangsa. Secara makna harfiah, Gaechonjeol merupakan hari di mana langit dibuka. Upacara biasanya diadakan di altar yang berada di puncak Gunung Manisan, Pulau Gangwa. Altar tersebut menurut legenda dibangun oleh Dangun sebagai ucapan terima kasih kepada ayah dan kakeknya di surga. Hanggeulnal dirayakan setiap tanggal 9 Oktober. Pada awalnya, aksara yang digunakan oleh Korea adalah Hanja, yaitu aksara Tiongkok, namun dengan pelafaran bahasa Korea. Pada zaman dahulu, orang Korea yang bisa membaca hanyalah kaum Yangban atau kaum bangsawan, karena mereka diajarkan semenjak kecil, sementara rakyat biasa tidak bisa, karena mereka tidak diperbolehkan membaca Hanja. Rakyat biasa yang tidak mempunyai akses pendidikan ini akhirnya dibiarkan menjadi buta huruf. Atas dasar itulah Raja Sejong kemudian membuat aksara Korea berdasarkan pengucapan yang disebut dengan Hangul. Hangul diciptakan oleh Raja Sejong pada 9 September 1443 dan mulai diperkenalkan kepada rakyat biasa tahun 1446. Nama Hangul berasal dari dua huruf yaitu Han dan Geul. Han yang berarti besar atau hebat dan Geul berarti huruf atau alfabet. Sehingga Hangul dapat diartikan sebagai alfabet yang hebat. Awalnya Hangul disebut dengan Humin Jeongeum yang berarti alfabet yang tepat untuk diajarkan pada rakyat. Awalnya Hangul memiliki 28 huruf, namun skala Hangul memiliki 14 huruf mati dan 10 huruf hidup. Nah, sekian untuk materi kali ini. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat menambah wawasan kalian tentang Korea. Dan selalu ingat untuk menjaga protokol kesehatan, menerapkan 3M agar pandemi ini dapat cepat berakhir ya. Ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.